Halo semuanya! Selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngebayangin apa yang bakal terjadi kalau dua dunia yang super beda tiba-tiba bersatu? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah skenario yang liar banget. Gimana jadinya kalau Son Goku dari Dragon Ball tiba-tiba muncul di dunia persilatan Wiro Sableng? Pasti bakal kacau balau kan? Ayo kita kupas tuntas kekacauan epik ini. Bayangin aja, di tengah-tengah hamparan tanah Jawa yang damai, tiba-tiba langit terbelah dan sebuah kapsul aneh mendarat dengan keras. Dari dalamnya, keluarlah sesosok pria berambut aneh dan memakai baju oranye. Ya, itu Son Goku. Sementara itu, di padepokan lain, Wiro Sableng lagi asyik-asyiknya latihan sama gurunya, Sinto Gendeng. Tiba-tiba, mereka ngerasain hawa kekuatan yang luar biasa besar yang belum pernah mereka rasain sebelumnya. Sinto Gendeng langsung waspada. Wiro, ada energi aneh yang datang. Kamu harus selidiki. Wiro, dengan kapak maut naga geni 212 di punggungnya, langsung berangkat. Nggak butuh waktu lama, dia nemuin Goku yang lagi kebingungan sambil garuk-garuk kepala. Wah, gimana ini? Kok beda banget ya sama di bumiku? Kata Goku. Wiro yang ngeliat dari jauh langsung mikir. Siapa orang ini? Pakaiannya aneh, dan kekuatannya. Kok rasanya lebih kuat dari semua pendekar yang pernah kutemui? Pertemuan pertama mereka pasti bakal canggung banget. Wiro, dengan sifatnya yang selengean, mungkin bakal langsung nyamperin Goku. Hei, Kisanak! Kamu siapa? Datang dari mana? Jangan-jangan kamu ini siluman yang mau bikin onar di tanah Jawa? Ya? Goku, yang polos dan baik hati, cuma bisa senyum sambil jawab, aku Son Goku. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai di sini. Aku bukan siluman kok. Kamu kuat juga ya? Aku bisa merasakannya. Nah, disinilah kesalahpahaman dimulai. Istilah kekuatan di dunia Dragon Ball dan dunia persilatan itu beda banget. Goku ngomongin soal ki. Sementara Wiro dan para pendekar lain kenalnya tenaga dalam atau kanuragan. Bisa jadi Wiro ngira Goku lagi ngeledek dia dan langsung ngajak berduel buat menguji si pendatang baru. Oh, berani juga kamu. Ayo kita coba seberapa hebat ilmumu, tantang Wiro. Goku yang emang dasarnya suka bertarung, pasti langsung semangat. Wah, boleh juga. Tapi kita latih tanding aja ya. Jangan sampai ada yang terluka parah. Pertarungan pun dimulai. Wiro langsung ngeluarin jurus-jurus andalannya. Pukulan sinar matahari, pukulan kunyuk melempar buah. Semua dikeluarin. Tapi, semua serangannya itu cuma kayak angin lalu buat Goku. Goku bahkan gak perlu gerak. Dia cuma berdiri santai, sambil nahan semua serangan Wiro dengan satu jari. Wiro Sableng pasti kaget setengah mati. Pendekar nomor 1 di dunianya. Kok serangannya gak mempan sama sekali? Gila, orang ini punya ilmu kebal apa? Badannya sekeras baja, pikir Wiro. Akhirnya, karena penasaran, Wiro ngeluarin senjata pamungkasnya, kapak maut naga geni 212. Dia lempar kapak itu sekuat tenaga ke arah Goku. Nah, ini bagian serunya. Goku ngeliat ada kapak terbang ke arahnya, mungkin bakal mikir, wah, mainan apa ini? Dia dengan santainya nangkap kapak 212 pakai satu tangan. Wiro dan siapapun yang nonton pasti bakal melongo. Senjata pusaka yang bisa membelah gunung ditangkap gitu aja. Di saat itulah Wiro sadar, orang di depannya ini bukan dari level yang sama. Kabar tentang pendekar aneh yang bisa menahan semua serangan Wiro Sableng dan menangkap kapak 212 dengan tangan kosong langsung menyebar ke seluruh dunia persilatan. Para pendekar dari golongan putih dan hitam jadi gempar. Para tokoh antagonis kayak Mahesa Birawa atau kakek segala tahu pasti langsung tertarik. Mereka ngelihat Goku sebagai ancaman atau mungkin sebagai alat untuk menguasai dunia. Mahesa Birawa dengan ambisinya pasti bakal jadi yang pertama bergerak. Dia bakal ngumpulin para pengikutnya buat nyerang Goku. Bayangin aja, gerombolan pendekar-pendekar jahat dengan segala macam ilmu hitam dan senjata pusaka datang ngeroyok Goku. Buat Goku, ini mungkin cuman kayak pemanasan ringan. Dia bahkan gak perlu berubah jadi Super Saiyan. Cukup dengan gerakan super cepatnya,
Dia bisa ngalahin mereka semua tanpa keringetan. Para pendekar jahat yang biasanya ditakuti, sekarang malah jadi kayak anak kecil yang lagi main-main. Pukulan mereka nggak kena, senjata mereka patah pas kena badan Goku. Mereka pasti bakal lari tunggang langgang sambil teriak, "Siluman! Itu bukan manusia, itu siluman!" Kekacauan ini bakal mengubah peta kekuatan di dunia persilatan. Hierarki yang udah terbentuk selama ratusan tahun langsung hancur berantakan gara-gara satu orang. Di sisi lain, para pendekar golongan putih juga bingung. Mereka nggak tahu harus menganggap Goku sebagai kawan atau lawan. Mungkin tokoh-tokoh bijaksana, kayak Bidadari Angin Timur, atau Dewa Tuak, bakal mencoba mendekati Goku dengan cara yang lebih halus. Mereka bakal mencoba memahami dari mana Goku berasal dan apa tujuannya. Di sini, Goku dengan kepolosannya bakal ngejelasin semuanya tentang planet Vegeta, tentang Dragon Ball, tentang turnamen bela diri antar alam semesta. Para pendekar sepuh itu pasti bakal pusing 7 keliling dengerin cerita Goku, konsep alien, perjalanan antar planet, kekuatan yang bisa menghancurkan galaksi. Itu semua di luar nalar mereka. Dunia yang mereka kenal cuma sebatas tanah Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Sekarang, gimana nasib Wiro Sableng? Setelah kekalahan telaknya, Wiro yang punya sifat rendah hati pasti nggak bakal dendam. Dia justru bakal penasaran banget sama Goku. Dia bakal ngikutin Goku kemana-mana, nanya ini itu, minta diajarin caranya jadi lebih kuat. "Goku, ajari aku dong caramu melatih kekuatan. Kok kamu bisa sekuat itu?" Goku, yang emang suka ngajarin orang, pasti dengan senang hati bakal ngajarin Wiro konsep dasar Kyu. Dia bakal ngajarin Wiro cara merasakan energi, mengumpulkannya, dan melepaskannya. Ini bakal jadi revolusi besar buat Wiro. Konsep tenaga dalam yang dia pelajari seumur hidupnya bakal dapat upgrade besar-besaran. Mungkin Wiro nggak akan bisa nembakin Kamehameha. Tapi bayangin aja, pukulan sinar matahari yang dialiri Ki ala Dragon Ball, kekuatannya bisa berkali-kali lipat. Kapak maut naga geni 212. Juga bisa jadi lebih kuat. Mungkin Goku, dengan pengetahuannya tentang energi, bisa meng-charge kapak itu dengan Ki, membuatnya jadi senjata yang jauh lebih mematikan. Wiro Sableng versi upgrade ini bakal jadi pendekar yang benar-benar tak terkalahkan di dunianya. Selain itu, kehadiran Goku juga bakal ngasih dampak positif. Dengan kekuatan Goku yang maha dahsyat, semua pendekar jahat pasti bakal tiarap. Nggak akan ada lagi yang berani bikin onar. Mahesa Birawa mungkin bakal tobat dan buka warung sate. Para penjahat kelas teri bakal beralih profesi jadi petani. Dunia persilatan bakal jadi damai banget. Mungkin terlalu damai. Sampai-sampai para pendekar jadi bosen karena nggak ada musuh. Goku sendiri? Gimana? Dia mungkin bakal nikmatin waktunya di dunia Wiro Sableng. Dia suka makanan, dan masakan Indonesia pasti cocok di lidahnya. Bayangin Goku makan nasi padang 1 bakul penuh. Atau makan sate 1000 tusuk sendirian. Dia juga bisa keliling-keliling, menikmati alam Indonesia yang indah, sambil sesekali latih tanding sama Wiro, atau pendekar lain yang berani. Tapi pada akhirnya, Goku harus kembali ke dunianya. Mungkin Whis atau Beerus bakal datang jemput dia. Atau Goku sendiri akhirnya bisa ngerasain celah dimensi untuk pulang. Perpisahannya dengan Wiro pasti bakal mengharukan. "Wiro, kamu harus terus berlatih ya. Jadilah pendekar terkuat untuk melindungi dunia ini," kata Goku sambil tersenyum. Wiro bakal memandang kepergian sahabat barunya itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, tapi juga termotivasi. Kehadiran Goku udah membuka matanya bahwa di luar sana ada dunia yang jauh lebih luas dan kekuatan yang tak terbatas. Dia bakal melanjutkan petualangannya. Bukan lagi sebagai pendekar 212 yang selenggian, tapi sebagai penjaga perdamaian yang terinspirasi oleh sahabatnya dari alam semesta lain. Jadi kesimpulannya, kedatangan Goku di dunia Wiro Sableng bakal jadi bencana di awal, tapi berkah di akhir. Keseimbangan dunia persilatan bakal hancur. Tapi kemudian akan tercipta sebuah era baru yang lebih damai dan kuat, dengan Wiro Sableng sebagai pemimpinnya yang telah di-upgrade. Ini adalah crossover yang liar, tapi juga sangat menarik untuk dibayangkan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya skenario lain yang lebih gila lagi? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini,
biar kita bisa terus ngebahas hal-hal seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.